Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berkelana Cerita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan share ya. Terima kasih. Malam ini kita ingin menembus ke hati masing-masing, supaya tidak hanya ilmu kita, ilmu teori akal kita. Akal kita selama ini kan akal. Kita hanya memahami dengan akal kita itu gak boleh berbakti pada orang tua, hukumnya wajib. Apakah setiap orang yang mengatakan, ini tes ujian di sekolah, ditanya hukum berbakti orang tua hukumnya wajib, baik-baik sama saudara wajib, hukum makan ini haram 100 dia nilainya, tapi apakah pasti jaminan dia sampai di rumah lembut kasih dengan ibundanya, ayahandanya? Apakah pasti dia bisa menghindarkan keharamannya? Belum tentu, karena ilmunya di sini. Maka kita hindari ilmu hanya berputar-putar di otak, lalu kita akan tembus hati kita. Dan untuk melembutkan hati, menembus hati, malam ini kita akan mencoba memasuki wilayah tersebut agar hati kita lembut, wilayah kesadaran akan berakhirnya kehidupan kita yang disebut dengan kematian. Semuanya berpikir tentang kematiannya sendiri, jangan mikir orang lain yang mati. Berhayallah, berpikirlah bahwasanya yang mati adalah Anda sendiri. Ini yang berbicara saat ini, lantang suaranya. Kalau sudah meninggal dunia, lihat akan menggeluntung di ruang tengah, ditutup dengan kain. Yang biasanya mengangkat suara sudah tidak lagi mampu mengangkat suara. Ingat, jangan membayangkan kematian orang lain, bayangkan kematian dirimu. Dan siapapun yang selalu mengingat bahwasanya dia akan mati, hidupnya akan indah, dia tidak akan bisa berbuat zalim kepada saudara, dia akan susah melakukan kemaksiatan. Dan inilah orang-orang cerdas yang Nabi menyebutkan. Suatu ketika Nabi bertanya, ayun nasi aqyas, siapakah orang yang paling cerdas? Para sahabat Nabi menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Nabi menjawab, orang cerdas adalah agtharuhum lil mauti dzikra, orang yang sering mengingat kematian. Bukan kematian berenggangnya nyawa dari badan, bukan itu, akan tapi memikirkan bahwasanya setelah kehidupan ini ada kehidupan lagi yang panjang. Semua berpikir, lalu dia ingin berbuat jahat, dia ingat, kalau aku berbuat jahat hari ini, setelah aku mati akan ada perhitungannya nanti setelah kehidupan ini. Dia akan selalu waspada. Maka ayo kita merenungi tentang kematian kita. Maka dikatakan, Imam Haddad rahimahullah menyebutkan, jika orang diberi nasihat kok tidak bisa faham-faham, nggak bisa sadar-sadar, maka ingatkan bahwasanya dia akan mati, ingatkan akan kematian. Malam ini kita mengingat, malam ini kita akan merenungi, karena kita sudah tahu ilmunya, ilmu berbakti pada orang tua, ilmu bagaimana mendidik anak, ilmu bagaimana baik-baik dengan pasangan, ilmu bagaimana dengan saudara dan seterusnya, bahkan semua ilmu bagaimana menjauhkan dari kesombongan. Itu jangan hanya ilmu teori saja. Dan semalam kita juga membahas tentang pembahasan-pembahasan yang ada banyak hal yang sudah kita pelajari, kita fahami dengan akal kita. Akan tapi sudahkah itu semuanya kita rasakan dengan hati kita? Ayo, malam ini kita akan mencoba membayangkan bahwasanya kematian itu pasti akan tiba. Semoga panjang umur semuanya. Tapi pasti akan tiba. Biarpun kita mau minta panjangan umur, dia akan mati. Dan akan mati, semuanya akan mati, semuanya akan mati. Maka persiapkan dirimu untuk mati. Dan mati bisa sewaktu-waktu, bahkan semua dari kita tidak bisa menjamin kalau kita 5 menit yang akan depan masih, yang akan datang masih hidup, kita tidak bisa menjamin. Kita tidak mengerti, bahkan ada orang yang masih berbincang-bincang, tak tahunya sudah tidak berbicara lagi. Setelah itu harus mengakhiri, harus meninggalkan, harus dihantarkan ke tempat yang kalau kita datang siang hari, malam hari pun tidak nyaman. Mengerikan, yaitu kuburan. Semua dari kita itu punya kain kafan, bermacam-macam kafan kita. Ada kafan kita yang masih benih, kapasnya belum ditanam, ada yang sudah ditanam dan mulai tumbuh, bahkan ada yang kapasnya sudah mulai kelihatan memutih. Bahkan mungkin ada di antara kita ini yang kapasnya sudah dipintal, kemudian mungkin ada yang kapasnya, ada kainnya sudah dikirim ke toko-toko di tetangga kita, bahkan mungkin sudah dibeli. Pahami makna ini bahwasanya kita semua akan mati dan mati. Maka kalau kita lengah keburu dicabut oleh malaikat, dicabut nyawa kita, maka ketahuilah kita akan menemukan dosa-dosa yang kita lakukan saat hidup akan kita temukan di alam barzah. Maka ayo kita merenung. Kita merenungi saat ini, renungi diri kita sendiri yang kita semuanya akan mati, akan mati. Jangan melihat kematian orang dulu, kematian kita. Bayangkan kematian kita. Kita akan menggeluntung di ruang tengah tuh. Bayangkan,
Ada yang menangis, bahkan mungkin juga ada yang tertawa. Ada yang menangisi kita, tapi ada juga yang tertawa. Itulah kisah hidup. Ada yang menangis kita karena dia mencintai kita, ada yang tertawa karena kita punya masalah dengan dia. Mungkin kita telah melakukan banyak dosa dengan dia, lalu dia tertawa. Itukah kisah hidup? Kemudian setelah itu kita menggeluntung di ruang tengah. Nah, mau mandi tidak bisa, harus dimandikan oleh orang. Yang sombong dengan baju bermerek, ketahuilah mereknya sama, kain kafan. Hei hamba Allah, mau sombong. Mau sombong dengan apa? Rumah megah yang kita bangun, kamar mewah yang kita persiapkan, ternyata kalaupun kita berpesan dengan istri yang kita cintai, anak yang kita cintai, dengan pesan yang kita ulang-ulang, wahai anakku, wahai istriku, kalau abah nanti meninggal tolong biarkan di kamar ini ya, tidak diizinkan, harus dikirim ke kubur. Mau apa? Yuk, semua dari kita lihat akan kita tinggalkan. Lihat kekayaan yang kita kumpulkan dengan keringat kita, dengan jerih payah kita, itu pun harus ditinggal. Kita akan menuju kita akan berpindah alam, dari alam dunia menuju alam yang panjang kisahnya. Mari kita merenungi kehidupan kita semuanya, lihat, agar lembut hati kita, agar kita tuh pasti di dalam berbakti pada orang tua, agar kita serius dalam menjalin silaturahmi, agar kita tidak menunda mengembalikan waris kepada saudara kita, agar kita menghindar dari zina, agar kita segera keluar dari riba, dan seterusnya. Ingat, kematian bisa datang sewaktu-waktu kepada Anda. Tidak muda, tidak tua, semuanya akan menemui kematian. Dan bayangkan, Anda di ruang tengah, kita di ruang tengah, ditutup dengan kain, setelah itu dimandikan, kemudian dikafani, setelah dikafani ternyata kemudian disolati, dan setelah disolati ternyata orang semuanya mikir satu, yang dipikirkan untuk kita satu, segera dikeluarkan dari rumah ini, dikeluarkan dari rumah secepatnya, dikeluarkan dari tempat yang selama ini kita banggakan, kita sombongkan dengan secepatnya. Lalu betul ada orang yang memeluk kita diangkat, bukan kita jadi pengantin, tapi kita akan dihantarkan ke sana, itu ke satu tempat. Lihat, kalau kita lihat zahirnya, tempat adalah tanah yang digali. Kalau kita lihat hanya 2,5 meter, kemudian kita akan diletakkan di tempat itu. Lihat, orang di bawah kita, di saat kita dipikul di kepala, atas kepala orang yang ingin menghantarkan kita ke kubur. Lihat, mereka mengucapkan zikir, menyebut nama Allah, kemudian Anda menikmati karena Anda orang baik. Akan tapi ada di saat dikumandangkan zikir, dia menyesal. Kenapa aku dulu waktu hidup tidak membaca kalimat-kalimat ini. Banyak di saat diantarkan dia menyesal, kenapa ini kalimat baik tidak pernah aku ucapkan. Hingga sampailah kita ke kubur. Anda ke kubur, Anda disampaikan ke kubur, kemudian Anda diletakkan di tanah. Kemudian apa yang terjadi saat itu? Lihat, mungkin saudara Anda, anak tercinta Anda, suami tercinta, istri saudara tercinta memeluk Anda, ternyata memeluk Anda untuk meletakkan kepala Anda ke tanah. Kemudian setelah itu akan dibuka pipi yang selama ini kita sombongkan, pipi harus ditempelkan ke bumi. Dan setelah itu tidak lama kita akan merasakan ada taburan-taburan debu di atas kepala kita. Kemudian setelah itu akan ditumpahkan tanah di atas kepala kita. Kemudian apakah mereka nungguin kita di atas kita? Tidak, hanya beberapa menit saja mereka bertahan di atas kita. Kemudian mereka semua akan meninggalkan kita, dan kita mendengar seperti sabdakan Nabi, kita mendengar langkah-langkah kaki yang semakin menjauh. Kemudian setelah itu ada yang datang kepada kita, ada yang datang kepada Anda. Mereka adalah malaikat yang akan bertanya. Tapi ingat, sebelum kedatangan malaikat ada yang datang kepada Anda, dan dia mengucapkan kalimat salam dengan penuh kelembutan. Lalu Anda melihat itu adalah sesuatu yang Allah jelmakan menjadi sesuatu yang indah, orang-orang yang baik. Setelah itu mengucapkan salam kepada Anda, menemani Anda. Lalu Anda bertanya, siapakah engkau? Dia berkata, aku adalah sholat yang pernah kau kerjakan dulu. Dijadikan teman. Bahkan masalah teman menjelma apakah dalam bentuk manusia atau yang lainnya, yang jelas menjadikan kita nyaman. Lalu ada yang lagi mengucapkan salam dengan kelembutan. Lalu Anda bertanya, siapakah engkau? Lalu suara itu menjawab, aku adalah bangun malam yang pernah kau lakukan waktu itu.
Aku adalah baktimu kepada orang tuamu. Aku adalah kesabaranmu mengembalikan waris dulu. Aku adalah rizki halal yang kau dermakan dan seterusnya. Karena anda orang baik seperti ini, lihat di saat di alam barzah yang katanya menakutkan dan menyeramkan, ternyata bagi anda indah, lebih indah daripada saat anda di dunia. Karena anda telah membangun masjid yang di sana, anda membangun pesantren di sana, yang sholat banyak, yang belajar banyak. Ternyata anda ditemani dengan amal-amal yang banyak, sehingga bagi anda alam barzah bukan sesuatu yang menyeramkan lagi. Kemudian setelah itu ada malaikat datang kepada anda, dan malaikat itu harus datang dan dia akan bertanya, biarpun itu orang baik, orang jelek akan ditanya, anak semua akan ditanya. Kemudian anda ditanya oleh malaikat dan anda tahu anda banyak kawan, kawan anda adalah amal-amal baik anda. Di saat malaikat datang kepada anda, anda tahu kalau itu malaikat seperti anda, dia makhluk, anda dan makhluk, dia makhluk, anda makhluk, maka anda tidak pernah gentar dengan kedatangan malaikat Munkar dan Nakir. Hingga malaikat mulai menjalankan tugasnya untuk bertanya kepada anda. Ia bertanya kepada anda, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Maka begitu mudah anda menjawab, Allahu Rabbi, Tuhanku adalah Allah. Karena anda orang baik, anda orang yang rajin beribadah, anda orang yang menghindar dari dosa, anda orang yang punya silaturahmi, anda orang yang punya bakti. Sehingga di saat anda ditanya man rabbuk, ternyata mudah bagi anda untuk menjawab. Bahkan mungkin anda adalah pendosa yang bertobat, tidak menunda tobat. Ternyata itu semuanya akan kisah dosa, hanya kisah di dunia. Di saat di alam barzah, dosa tidak lagi anda bawa, karena anda adalah orang yang bertobat dari zina, bertobat dari judi, bertobat dari makan riba. Kemudian dicabut nyawa anda, ternyata di situ dosa-dosa sudah tampak lagi, tidak kelihatan lagi dosa itu. Bahkan dosa yang pernah dilakukan lalu dia tobat, ternyata dosa berubah menjadi amal baik yang bakal menemani anda. Anda menjawab dengan mudah, Allah Rabbi, dan siapa nabimu, nabiku Nabi Muhammad, dan seterusnya. Anda menjawab dengan mudah. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu malaikat menyerahkan anda kepada malaikat yang lain untuk mengurusi anda. Kemudian anda diberi kenikmatan surga dan anda bahagia saat itu. Lihat banyak amal kebaikan-kebaikan yang anda lakukan saat di dunia, anda rasakan di alam barzah. Ini belum kenikmatan yang full, yang seutuhnya nanti di surga. Kenikmatan lebih luas lagi nanti. Ini kenikmatan di alam barzah. Indahnya kenikmatan di alam barzah kalau dibanding kenikmatan di dunia nggak bisa dikira-kira. Kenikmatan surga juga, karena kenikmatan di alam barzah adalah kenikmatan surga. Akan tetapi ada di kubur sebelah. Jangan sampai itu adalah anda. Kubur sebelah, di saat dia mulai meninggal dunia, orang sudah pada berbisik membicarakan orang ini karena dia telah punya banyak masalah. Dia yang mengambil waris saudaranya, dia adalah pengumpul riba dan seterusnya. Meninggal dunia, lihat, yang nyolati pun tidak banyak. Dan di saat dia meninggal, orang pada tertawa. Kemudian dihantarkan ke kubur, ditanam, ditumpahi tanah di atas kepala mereka. Kemudian setelah itu datang sesuatu kepada mereka. Itu kubur sampingnya, kubur sebelah. Bahkan mungkin waktu meninggalnya bersamaan dengan kematian anda. Di kubur sebelah, sebelum datang malaikat Munkar Nakir, ternyata telah datang sesuatu yang sangat menyeramkan dan menakutkan. Menyeramkan dan menakutkan, sesuatu yang menyeramkan dan menakutkan. Kemudian orang itu ketakutan dan bertanya, siapa engkau? Suaramu menyeramkan sekali. Dia berkata, aku adalah zina yang pernah kau lakukan dulu dan kau tidak segera tobat. Aku adalah riba yang kau kumpulkan, kau tidak segera tobat, keburu kau mati. Aku adalah durhakamu kepada orang tuamu dulu, dan kau tidak segera tobat. Aku adalah tali silaturahmi yang kau putus dan kau tidak segera tobat. Aku adalah kedurhakaanmu kepada suamimu, kau tidak segera tobat. Terus akan datang sesuatu yang menakutkan. Amal buruk yang dilakukannya akan tambah menakutkan. Ini belum diseksa dia,
hanya tampak menakutkan. Kemudian setelah itu ada malaikat bertanya, ini dalam keadaan takut, dalam keadaan menakutkan, ternyata malaikat ini akan tampak kepada orang tersebut dalam bentuk yang sangat menyeramkan, sampai digambarkan matanya biru menyeramkan. Kemudian kalau bersuara, suaranya lebih lantang dari halilintar. Anda bayangkan di saat heningnya malam di sebuah rumah kuno, kemudian ada gelas jatuh, Anda akan kaget bagaimana ini keadaan yang menyeramkan. Kemudian ada suara yang lebih lantang dari halilintar, kemudian bertanya, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Maka sang pendosa yang tidak segera tobat, pendosa yang tidak segera tobat, pemutus tali persaudaraan tidak segera menyambung silaturahmi, pezina yang tidak pernah segera berhenti dan bertobat, maka di saat itu dia tidak akan bisa menjawab, hanya mengatakan kemudian malaikat akan memukul dia. Dan pukulan itu dikatakan kalau seandainya dipukulkan ke dunia, maka akan hancur ini dunia. Tapi ini pemukulan di alam barzah. Alam barzah bukan di tempat itu tanah. Alam barzah alam yang lain. Tanah itu untuk menyimpan jasad kita. Alam barzah adalah luas. Dan disitulah akan dihukum. Kemudian setelah itu ditanya tidak bisa dipukul, ditanya tidak bisa dipukul, kemudian akan diserahkan kepada malaikat. Setelah itu agar diseksa, ini hamba Allah yang banyak maksiat, lakukan sesuai dengan tugasmu wahai malaikat. Malaikat yang lain kemudian malaikat menghukumnya, menyiksanya sepanjang masa penantian di alam barzah, sebelum nanti dibangkitkan lagi di padang mahsyar dalam keadaan yang ketakutan, capek, hingga sampai akhirnya berjalan di padang mahsyar puluhan ribu tahun tersiksa di padang mahsyar, belum siksa neraka, hingga akhirnya kecebur ke neraka jahanam. Fahami makna ini hai hamba Allah. Maka jangan menunda Anda untuk bertobat kalau memang Anda punya salah. Tidak ada perlunya Anda menunda. Anda akan menuruti kesombongan Anda, hawa nafsu Anda. Kita akan menyesal. Wahai hamba Allah, apa yang sudah kita belajar di tempat mulia ini, urusan dengan ibundamu, pastikan Anda sudah tawadhu. Anda sudah tawadhu. Anda merendah di hadapan orang tua. Tutur kata Anda sudah lembut, kalau tidak keburu Anda mati dalam keadaan Anda punya dosa kepada orang tua. Minta maaflah kepada adik, sambung silaturahmi, kembalikan itu hak warisnya yang telah engkau ambil, kembalikan, jangan tunda, keburu dimakan oleh anak cucu, keburu kita mati, sehingga kalau kita mati lihat dosa terus mengalir kepada kita. Naudzubillah. Riba yang kita kumpulkan, ketahuilah rezeki Allah luas. Banyak orang di sana kaya raya tanpa riba. Kenapa kita masih mempertahankan riba? Dan siapapun yang masih dalam kubang kehinaan, ketahuilah Allah Maha Kuasa untuk mengentaskan dari kehinaan tersebut. Anda jangan ragu dengan Allah. Allah Maha Kuasa. Yang tidak boleh adalah Anda sombong dengan dosa-dosa itu. Anda sombong dengan kemaksiatan, maka ketahuilah yang sombong dengan kemaksiatan, dia akan menemukan sesuatu yang menakutkan di saat berada di alam barzah. Ayo kita merenungi semuanya. Apa yang selama ini kita lakukan dari dosa-dosa, itu dosa kita lakukan, lihat, orang lain tidak tahu, lihat, guru tidak tahu, istri tidak tahu, anak tidak tahu. Jangan tampil baik di depan manusia, tapi ternyata di tempat sembunyi dia melakukan dosa. Allah Maha tahu dan malaikat mencatat. Itu yang akan tampak dosa-dosa semacam ini nanti di alam barzah, sebelum nanti tambak di neraka. Maka dari itu ayo, mumpung masih nyawa ada di kandung badan kita, ini kesempatan kita untuk berbenah, sehingga setelah itu tidak ada orang yang menyesal. Anda jangan menunda esok hari, belum tentu esok hari untuk kita. Malam ini kita akan berbenah. Dan kita sudah punya ilmu. Beberapa hari yang lalu sampai malam ini kita merenungi, akan tapi sudahkah ilmu itu kita turunkan di otak kita, melewati tenggorokan kita lalu masuk di hati kita, atau hanya sekedar putar-putar, atau bahkan mungkin ini hanya sekedar pesan yang akan kita jadikan untuk pesan yang lainnya lagi. Ada orang datang di majlis karena dia seorang ustadz, hanya kulaan ilmu untuk di otaknya saja untuk disampaikan ke orang, bukan ilmu yang difahami oleh otaknya lalu disadari oleh hatinya. Kulaan ilmu ada, ilmu hanya asik-asik saja difahami, bukan untuk dirasakan oleh hatinya. Maka dari itu ayo kita merenung, jangan mikir orang lain dulu, pikir diri kita sendiri. Aku yang kurang baik sama ibuku, aku yang kurang baik dengan ayahku, aku yang kurang baik dengan saudaraku, aku yang sombong dengan ilmuku, aku yang sombong dengan tahtaku. Hei yang punya tahta, berapa lama tahtamu akan bertahan? Wahai orang yang saat ini menjabat, yang punya jabatan, berapa lama jabatanmu akan bertahan? Setelah itu akan terhinakan. Apakah engkau mau terhinakan di alam barzah? Yang punya jabatan, maka saat ini kami ingatkan, hei orang kaya,
Wahai orang kaya, wahai orang kaya, wahai orang kaya, jangan sampai kekayaanmu hanya di dunia saja. Jadilah engkau orang kaya setelah meninggal dunia, kaya di alam barzah, kaya di akhirat. Jadilah orang cerdas. Jangan sampai kekayaan yang Anda kumpulkan setiap hari dengan cerih payahmu, dengan meres keringat, banteng tulang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala katanya, untuk mengumpulkan kekayaan. Ternyata setelah itu Anda meninggal, Anda tidak membawa kekayaan itu. Jangan menjadi orang bodoh, jangan menjadi orang yang tidak cerdas. Ayo dengan kekayaanmu berbuat untuk punya amal yang abadi, amal yang terus mengalir pahalanya. Itu pesantren yang perlu Anda bangun, itu madrasah diniyah yang perlu Anda hidupkan, itu masjid yang perlu Anda bantu, dan seterusnya. Berbagi dengan kekayaan Anda. Itulah orang cerdas. Jangan Anda memikirkan hanya kapan aku ganti mobil, beli rumah yang baru, menambah toko. Ya, sebagai seorang muslim harus kuat, akan tapi ketahuilah itu kekayaan di dunia, tapi akhirat sudahkah Anda persiapkan? Jangan sampai kaya di dunia ternyata di akhirat menjadi sengsara, fakir, sehingga kekayaannya tidak berguna bagi dia di akhirat. Maka kami berharap semoga jika di sini yang mendengar suara ini orang kaya, semoga dia adalah orang kaya di akhirat juga, kaya di alam barzah. Maka berpikirlah apa yang bisa kita perbuat dengan kekayaan kita. Dan Anda wahai orang punya tahta, jabatanmu berapa tahun sekali? 5 tahun, 10 tahun, periode kedua, pertama, kedua, ketiga kadang tidak boleh, atau jabatan apa saja, ketelah jabatan akan berakhir, dan berakhir, bahkan sebelum mati pun sudah dicopot kita dari jabatan tersebut. Gunakan jabatanmu untuk kekayaan di akhirat. Gunakan jabatanmu, jangan terlena dengan jabatan. Bahkan yang punya jabatan jangan menunda nanti, saya akan berbuat baik kalau nanti sebelum turun, keburu diturunkan, keburu mati. Maka yang punya jabatan sesungguhnya, kalau dia faham jabatan itu sesungguhnya ada pesannya. Bunyinya apa? Hei hambaku, aku beri kau jabatan, segera menuju surgaku dengan jabatanku. Cuma tidak semua orang faham, sehingga jabatannya seharusnya digunakan menuju surga, akan tapi digunakan untuk mencari neraka. Jangan menjadi pejabat ahli neraka. Lihat, jadilah pejabat ahli surga. Siapapun yang mendengar suara ini, ayo menjadi pejabat ahli surga. Cinta umat, cinta bangsa, cinta kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar dengan keindahan dan penuh kelembutan. Ini yang harus kita fahami. Maka semua melihat diri masing-masing, nggak usah lihat profesi orang lain. Beda-beda, kita beda-beda, akan tapi semua punya masalah. Punya masalah dengan diri kita, dengan hawa nafsu kita. Punya masalah kita dengan diri kita, hawa nafsu, ketamaan kita, kerakusan kita, kesombongan kita. Ayo kita beres di malam-malam semacam ini. Urusanmu dengan Allah, urusanmu dengan Allah, urusanmu dengan Allah. Takutlah kepada Allah. Dan kalau orang selalu menghadirkan makna ini, selalu ingat kematian, ingat adanya kehidupan setelah kehidupan di dunia, maka hidupnya indah. Jangan dibayangkan kalau ingat mati lalu suram, mukanya suram. Tidak. Kalau orang selalu mengingat kematian, hidupnya akan indah. Karena dia mengerti bahasanya memanjakan istri ada jadi pahala, berbuat baik dengan saudara jadi pahala, dia memaafkan orang jadi pahala, dia berbagi jadi pahala. Maka kalau orang senantiasa mengingat kematian, hidupnya akan indah sebelum keindahan nanti di alam barzah. Maka dari itu ayo hadirkan kematian di mata kita, bahwasanya itu bisa datang sewaktu-waktu. Jangan sampai kematian tiba dalam keadaan dosa belum diampuni oleh Allah. Jangan sampai kematian tiba ternyata kita dalam kehinaan. Sungguh Allah Maha Kasih, wahai hamba Allah. Dan kemudian setelah itu jangan ada yang merendahkan orang lain. Semuanya berlomba-lomba untuk menuju pengampunan Allah. Berhentilah dari kemaksiatan itu, yang itu, syahwat yang itu, dosa yang itu. Hentikan kezaliman. Inilah yang bisa kita hadirkan pada kesempatan ini. Pastikan kita selalu ingat kematian. Makna ingat kematian bahwasanya kita akan mengakhiri kehidupan ini. Maka jadilah orang kaya di akhirat, kaya di alam barzah. Mungkin ada orang hari ini fakir, tapi jangan sampai ternyata fakirnya berkesinambungan dengan fakir di alam barzah, fakir di akhirat. Fakir di dunia, tapi di alam barzah ternyata kaya raya. Biarpun fakir, dia ternyata orang baik, membantu masjid, berjuang di masjid, madrasah, ngurus orang, bantu orang, mendoakan orang dan seterusnya. Kelihatannya fakir di dunia, tapi ternyata dia di akhirat orang kaya. Apalagi jika ternyata Anda orang kaya di dunia, maka jangan sampai Anda menjadi orang fakir di akhirat.
Anda bisa dengan serius untuk mendapatkan apa yang Anda panjatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah, pengen di dunia baik-baik, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga baik-baik. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang sukses di dunia dan sukses di akhirat ya. Hati penuh cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada saudara-saudara, cinta kepada sesama karena Allah. Nuhibbukum fillah. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.